Aliansi 98 meminta diturunkan dari yang tidak terbatas menjadi 70 tahun. Nah, kebayang kan bagaimana kalau itu kemudian dikabulkan oleh MK, maka Gibran masuk batasnya, anggaplah dipenuhilah 35 tahun ya, dipenuhi 35, tapi kemudian yang maksimalnya dibatasi 70 tahun. Sedangkan Prabowo usianya 77 tahun hari ini. Jadi nggak bisa nyapres Prabowo. Luar biasa kan? Serangan bertubi-tubi untuk Prabowo lewat gugatan syarat capres ke MK. Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tambahan terkait dengan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Karena kalau mengacu kepada lembaga tinggi yang lain, lembaga tinggi negara yang lain, ada batasan maksimal sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Sehingga kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses persyaratan calon presiden terkait dengan usia itu ada batasan maksimalnya nanti berapa. Kalau kami mengajukan untuk batas usia itu 70 tahun. Kita tahu jika kemudian gugatan dari 98 advokat ini ya kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, jelas ya, maka ada satu calon presiden yang otomatis akan terjegal, akan gugur pencalonannya bahkan sebelumnya mendaftar ke KPU karena sudah dibatasi oleh usia 70 tahun. Ya, karena Prabowo Subianto saat ini sudah berusia 71 tahun, sedangkan dua capres yang lainnya baru berusia kurang lebih 53 tahun ya, 53 tahun kalau nggak salah ya. Jadi hanya Prabowo yang akan terjegal ya jika kemudian MK memutuskan batas usia capres atau capres maksimal 70 tahun. Pak Prabowo ini kan udah berapa kali nyapres dan ya tidak berhasil gitu. Dan beliau itu menurut saya udah sepuh. 60. Orang muda itu harusnya kan punya semangat ya, ini ganti generasi lah. Generasi yang lebih melek zaman. Sekarang era teknologi, era digital, dunia makin terkoneksi kan. Negara-negara lain juga saya kira Pak Prabowo, saya kira bukan orang yang menurut saya kira paham soal roh zaman ini gitu. Bakal calon presiden Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN Prabowo Subianto berpotensi gagal maju capres jika rentetan uji materi atau syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari terakhir dikabulkan Majelis Hakim Kelak. Sedikitnya ada 3 permohonan yang diajukan dengan pokok perkara ketiganya. Ketiganya belum mendapatkan nomor perkara sejauh ini. 3 permohonan itu dilayangkan kubu yang terdiri dari 98 advokat dan seorang advokat dari Jawa Timur, Rudy Hartono, pada Jumat 18 Agustus serta anggota Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Gulvino Guevarato pada Senin 21 Agustus. Benang merah dari 3 permohonan itu adalah gugatan agar MK membatasi usia maksimum capres-cawapres yang tidak diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 169 huruf Q hanya mengatur usia minimum capres-cawapres 40 tahun. Rudy Hartono misalnya menginginkan agar berusia tidak lebih dari 70 tahun. Ia menilai pengaturan usia maksimum ini tak terpisahkan dari syarat lainnya pengajuan capres-cawapres yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia serta masa usia produktif seseorang. Senada permohonan 98 advokat juga menginginkan supaya capres tidak lebih dari 70 tahun. Mereka menganggap bahwa untuk mengelola Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada saat ini memberikan kepastian, yaitu ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batasannya. Mereka juga menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan. Sementara itu, Gulvino juga menyinggung usia hakim konstitusi sebagai acuan bahwa usia capres perlu dibatasi. Lantaran usia hakim konstitusi maksimum 70 tahun, sehingga saat diajukan pencalonannya hakim konstitusi tak boleh lebih tua dari 65 tahun. Batas usia 65 tahun ini yang diinginkan Gulvino. Menurutnya, sinkronisasi horizontal antara lembaga tinggi negara adalah metode rasional untuk menjelaskan mengapa usia capres-capres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai konsekuensi logis, mereka menilai usia minimum
minimum capres-capres harus ditekan ke 21 tahun, sesuai usia termuda seseorang yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif. Sebatas informasi, saat ini usia ketiga capres yaitu Prabowo Subianto 71 tahun, Ganjar Pranowo 54 tahun, dan Anies Baswedan 54 tahun. Kubu 98 advokat dalam pokok permohonan keduanya juga menginginkan agar MK mengubah pasal 169 huruf D Undang-Undang Pemilu guna melarang pelanggar HAM maju sebagai capres. Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak pernah memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis tahun 98, bukan orang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat. Mereka menyinggung bahwa Presiden RI Jokowi sudah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya diantaranya adalah kerusuhan Mei 1998. Mereka juga mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Hal ini berpotensi menyasar Prabowo yang pernah dipecat TNI. Prabowo sebelumnya adalah Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi tim Mawar, tim yang diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 97-98. Sementara itu, Gulpina meminta MK membatasi kesempatan seseorang maju sebagai capres-cawapres hanya 2 kali. Jika dikabulkan, ini tentu bakal menjerat Prabowo yang sudah 2 kali keok dari Jokowi tahun 2014 dan 2019. Ia juga menyinggung beberapa presiden seorang tokoh politik tak lagi menjalankan diri setelah 2 kali gagal maju sebagai capres atau cawapres, yakni Hillary Clinton 2007 dan 2016 di Amerika Serikat dan Megawati 2004-2009 di Indonesia. Menurut mereka, tindakan itu adalah tindakan yang mencerminkan etika dan kenegarawanan untuk memberi kesempatan kepada pihak lain. Namun etika dan kenegarawanan itu mereka anggap perlu dirumuskan dalam norma hukum agar berkekuatan mengikat. Oleh karena itu, mereka meminta pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu diubah MK agar seorang capres-cawapres harus belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan belum pernah menjalankan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali. Doni juga tak menampik bahwa gugatan itu bisa dianggap bermuatan politis dan diartikan mengancam pencapresan Prabowo. Namun dia mengklaim bahwa mereka hanya berupaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Bakal calon presiden Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN Prabowo Subianto berpotensi gagal maju capres jika rentetan uji materi atas syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi beberapa hari terakhir dikabulkan Majelis Hakim Kelak. Sedikitnya ada 3 permohonan yang diajukan dengan pokok perkara ketiganya. Ketiganya belum mendapatkan nomor perkara sejauh ini. 3 permohonan itu dilayangkan kubu yang terdiri dari 98 advokat dan seorang advokat dari Jawa Timur, Rudi Hartono, pada Jumat 18 Agustus serta anggota Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Gulvino Guevarato pada Senin 21 Agustus. Benang merah dari 3 permohonan itu adalah gugatan agar MK membatasi usia maksimum capres-cawapres yang tidak diatur dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 169 huruf Q hanya mengatur usia minimum capres-cawapres 40 tahun. Rudi Hartono misalnya menginginkan agar berusia tidak lebih dari 70 tahun. Ia menilai pengaturan usia maksimum ini tak terpisahkan dari syarat lainnya pengajuan capres-cawapres, yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia serta masa usia produktif seseorang. Senada, permohonan 98 advokat juga menginginkan supaya capres tidak lebih dari 70 tahun. Mereka menganggap bahwa untuk mengelola Indonesia menjadi negara maju dibutuhkan mobilitas yang sangat tinggi karena wilayah Indonesia sangat luas. Selain itu, mereka juga menilai pasal yang ada saat ini memberikan kepastian, yaitu ketidakpastian hukum karena hanya mengatur batas bawah usia capres tanpa mengatur batas atasnya. Mereka juga menjadikan batas atas usia hakim konstitusi dan hakim agung yang tidak boleh melebihi 70 tahun sebagai perbandingan. Sementara itu, Gulvino juga menyinggung usia hakim konstitusi sebagai acuan bahwa usia capres perlu dibatasi. Lantaran usia hakim konstitusi maksimum 70 tahun, sehingga saat diajukan pencalonannya hakim konstitusi tak boleh lebih tua dari 65 tahun. Batas usia 65 tahun ini yang diinginkan Gulvino. Menurutnya, sinkronisasi horizontal antara lembaga tinggi negara adalah metode rasional untuk menjelaskan mengapa usia capres-capres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai konsekuensi logis, mereka menilai usia minimum capres-capres harus ditekan ke 21 tahun, sesuai usia termuda seseorang yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif. Sebatas informasi, saat ini usia ketiga capres yaitu Prabowo Subianto 71 tahun, Ganjar Pranowo 54 tahun, dan Anies Baswedan 54 tahun. Kubu 98 advokat dalam pokok permohonan keduanya juga menginginkan agar MK mengubah pasal 169
huruf D Undang-Undang Pemilu guna melarang pelanggar HAM maju sebagai capres. Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak pernah memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis tahun 98, bukan orang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat.